Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube di mana saja berada? Jumpa lagi dengan saya Zulfikar. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman siapa saja yang menyimak video ini. Sudah beberapa waktu yang lalu kami sempat terpikir. Jadi kita tahu bahwa setiap kita yang sudah remaja, dewasa pasti berusaha ingin berguna ya. Nah, salah satunya bisa mendapatkan income. Saya pernah membaca di salah satu buku, kalau tidak salah Berpikir dan Berjiwa Besar waktu masih sekolah dahulu, bahwa salah satu informasinya kalau di zaman dahulu seseorang itu dianggap orang hebat, berhasil itu karena orang tersebut pada zaman itu mampu menangkap tangkapan di hutan, misalnya binatang di hutan. Nah, semakin besar tangkapan binatang atau hewan di hutan yang didapatkan dan bisa dinikmati dalam sebuah kampung, baik itu di keluarga maupun satu kampung, maka orang itu bisa dikatakan berhasil, orang itu dikatakan hebat. Nah, di zaman sekarang ini seseorang itu ya dalam versi ekonomi ya, orang itu dikatakan berhasil jika dia memiliki penghasilan yang baik. Nah, kalau di zaman dahulu itu keberhasilannya dalam bentuk menangkap hewan. Ini menangkap hewan perlu keahlian, perlu keterampilan, keberanian untuk dijadikan makanan santapan yang dalam waktu tertentu. Nah, di zaman sekarang ini keberhasilan orang itu biasanya cenderung diukur dari keberhasilan mendapatkan penghasilan. Semakin penghasilannya baik, dia akan lebih semakin banyak bisa berbuat, baik itu untuk keluarganya, untuk dirinya ya, untuk keluarganya, untuk orang sekitar, bahkan untuk orang banyak. Nah, dengan penghasilan yang dia dapatkan. Nah, sekarang ini untuk mendapatkan penghasilan di musim saat seperti ini, kita bisa melihat di beberapa media yang kalau kita baca banyak pengangguran dikarenakan musibah wabah COVID ini secara mendunia, nasional bahkan mendunia ya, yang berdampak pada nasional ya, sehingga orang lebih cenderung berpikir bagaimana mendapatkan income secara digital, secara online. Dan ini menghantarkan kita harus untuk belajar sampai di sini. Nah, jadi dalam video kesempatan ini saya ingin sharing, berbagi informasi. Siapa tahu teman-teman di Indonesia ya, di mana saja ini bisa memanfaatkan. Nah, saya ingin sharingnya begini. Saya ada membuat halaman di internet. Karena kita sedikit modal, maka kita bisa membuat halaman web di internet. Kemudian kita menyatakan di halaman website itu bahwa kita adalah perusahaan atau kita adalah pedagang yang menjual produk. Nah, misalnya contoh begini. Di setiap kota kita membuat misalnya properti ya, kemudian jual mobil. Misalnya contoh gini, kita sekarang berada di kota, katakanlah di kota Pekanbaru atau di kota Batam. Kita akan membuat website kita bernama mobilbatam.com atau mobilbatam.net, mobilbatam.id. Nah, kemudian kita juga bisa membuat web jenis properti ya. Properti itu menunjukkan untuk profesional. Kemudian kita juga salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah kita juga bisa membuat pasar. Misalnya pasar medan.com, pasar jakarta.com, pasar Bandung, pasar batam.com misalnya atau .id. Kita tahu bahwa dengan menyebutkan kata pasar, maka kita bisa menghimpun postingan ataupun informasi-informasi jualan yang kita bisa masukkan ke dalam website itu. Nah, dengan modal website. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah satu peluang buat teman-teman. Saya juga melakukan hal itu. Kita
berkarya di tiap kota kita se-Indonesia. Misalkan membuat nama, kita bisa punya satu orang, kita bisa membuat 1 sampai dengan 5 website atau 10 website. Tujuannya adalah kita membuka peluang agar income itu bisa masuk pada kita. Satu contoh ya, misalnya kan gini, saat ini kita tidak punya modal nih, kita hanya modalnya cuma uang misalkan 500.000 atau belum punya uang nih. Nah, kemudian kita membuat sebuah halaman website dengan cara berhutang. Misalkan kita udah, tolong bantu saya buat website, kemudian pinjamin modal dulu deh. Kemudian sebelum kita membuat website itu, misalkan kita berada di kota mana ya, di daerah Sumatera lah, atau di daerah Jawa. Kita berada di satu kota, di kota Anda. Kemudian setiap di kota itu pasti punya peluang. Nah, kita buat saja misalkan nama properti. Misalnya nama saya ya, Zulfikar, atau panggilannya misalnya Joid. Nah, gitu ya. Saya buat namanya atau Putra, misalnya putraproperty.com di kota saya, misalnya di kotanya di kota Batam misalkan. Kemudian Putra Property ini, dengan modal website Putra Property ini, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan income? Caranya kita membuat listing sebanyak mungkin properti yang ada di kota kita. Dan pada akhirnya kita ingin website kita ini adalah sebuah website yang menjadi pilihan buat masyarakat di kota kita untuk mencari kebutuhan mereka, seperti properti, seperti mobil, bahkan pasar tadi yang saya sebutkan. Jadi kita untuk di tahap awal memang masih agak perlu waktu dan perlu kerja, dengan cara cukup duduk di depan komputer atau di depan handphone kita. Setelah kita mendapatkan, kita siapkan catatan untuk melihat daftar properti di kota kita. Misalnya properti di kota kita itu di Batam misalkan. Kita punya di tiap kota itu kan banyak daerahnya, baik itu Tiban, Batam Center, Sekupang, misalnya contoh ya. Banyak nama daerah, nama tempat yang ada di dalam satu kota kita. Dan tiap kota itu, atau kita cek developernya, berapa banyak developer yang bisa kita kerjasama. Kita minta kita sebagai tim jualan mereka. Kemudian nanti dari data-data itu kita sudah dapatkan selisih, misalnya nilai yang bakal kita terima kalau kita berhasil menjual. Kemudian setiap data itu kita masukkan ke dalam halaman website kita. Kita punya 100 properti sekarang, hasil dari listing properti setiap tempat, setiap developer yang ada di kota kita. Ditambah properti yang di luar dari developer, misalnya yang jual. Kita begitu kita melewati satu tempat, kita melihat ada yang jual, kita bantu ambil datanya. Kemudian jika pemiliknya bersedia untuk kita bantu lakukan penjualan. Nah, ini berlaku untuk di semua kota di Indonesia. Teman-teman bisa menerapkan. Misalnya kalau yang teman-teman yang menonton video ini berada di daerah Sumatera, dan di Sumatera, Pulau Sumatera banyak sekali kota di sana. Teman-teman bisa melakukan di kota teman-teman. Begitu juga dengan Jawa, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi ya. Pokoknya di semua kota di Indonesia kita bisa melakukan itu. Dengan modal website itu kita membuat listing kita. Bisa sampai satu hari kita cari sebanyak mungkin. Nah, sebanyak mungkin. Jadi nama website itu adalah branding kita. Kemudian kita menampilkan seluruh data produk yang kita tawarkan. Kemudian kita pastikan nilai yang berapa yang kita dapatkan dari setiap mitra kita tadi. Nah, kita tumbuh dengan secara profesional. Kita tumbuh dengan cara branding kita dapat. Kita bisa mencetak baju kita dengan biaya yang murah, agar orang tahu bahwa kita juga sebagai penyedia solusi buat orang-orang di sekitar kita. Nah, banyak trik yang bisa kita lakukan untuk agar menyampaikan pesan-pesan itu, tergantung dari konsisten kita. Kemudian itu bicara soal properti, teman-teman. Kita juga bisa bicara soal mobil, kendaraan motor.
Bahkan yang tak kalah pentingnya ya, mungkin di video berikutnya saya akan cerita tentang bagaimana kita membuat pasar. Nama website pasar kotakita.com. Nah, silahkan tulis nama kota kita itu apa. Kalau tidak bisa domainnya .com, kita bisa pakai .id, .net, banyak sekali domain yang di ujungnya. Tujuannya kita menghimpun data-data. Bagaimana cara kita mendapatkan data? Nah, sekarang kita agak kesulitan untuk bergerak ya, pergi ke luar. Namun caranya adalah kita bisa melihat di media sosial di kota itu. Kita bisa melihat kalau misalnya masih ada media cetak, kita bisa membaca di media cetak itu. Dapatkan kontak WA-nya, kemudian kita bisa setelah dapat terhubung dengan WA, kalau misalnya kita dari media cetak ya, kita bisa mintakan data-datanya. Nah, kita bisa menjalin hubungan komunikasi di sana. Jadi cara untuk mendapatkan data itu tanpa keluar rumah. Nah, tanpa keluar rumah. Pertama kita searching di kota kita, baik itu di Google, baik itu di internet lah pokoknya. Apa saja produk yang kita jual tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Lakukan itu teman-teman. Siapkan waktu teman-teman. Kemudian setelah dapat peluang ini langsung action, bikin websitenya dan dapatkan penghasilan teman-teman. Nah, ini sharing dari saya akan lanjutkan di video selanjutnya teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang pertanyaan silahkan ajukan, kita akan, bahkan jika teman-teman butuhkan website, kita bisa bantu untuk buatkan websitenya yang sifatnya menghasilkan dengan modal 500.000 atau dengan modal berapapun ya, yang masuk akal gitu untuk membuat halaman website itu. Kemudian harus dapat penghasilan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video sharing pertama ya, sesi pertama ini. Tuliskan komentar jika ingin memberikan komentar, saran, dan kita akan usahakan jawab. Kita akan jawab ya, dalam bentuk tulisan maupun video. Nah, ikuti video selanjutnya, yaitu kita bicara tentang pasar. Apa saja sih peluang pasar yang ada di tiap kota kita? Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Ya, jangan lupa dukung channel saya, ikuti channel ini, like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.